Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak kenal sosok Dracula yang munculnya lewat film-film selalu digambarkan sebagai pria ganteng, dikelilingi wanita cantik, dan doyan menghisap darah. Ia juga sangat kuat dan bisa bertransformasi menjadi kelelawar untuk berburu mangsa di malam gelap. Air suci, peluru perak, dan bawang putih adalah hal yang paling dibencinya. Selama ini, Dracula dianggap hanya sebagai cerita karangan saja yang didramatisir dengan kepentingan. Dracula adalah nama seorang pria bernama asli Vlad III asal Rumania. Pria ini merupakan putra dari pemimpin sebuah daerah bernama Wallachia, Rumania, yang bernama Vlad II. Julukan Dracula milik Vlad III sendiri berasal dari kata Draco Ai. Draco adalah nama sukunya dan sebutan Ai adalah prefix yang memiliki maksud putra dari. Nama ini kemudian diserap menjadi Dracula. Kisah Dracula banyak dipelintir termasuk dalam film Hollywood berjudul Dracula Untold. Di film tersebut, sosok Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih digambarkan sangat bengis, padahal menurut sejarah justru Dracula yang kejam luar biasa. Berikut adalah kisah pertempuran keduanya yang penaklukan ini pun berimbas luas hingga menyentuh daratan Eropa termasuk Wallachia yang ada di Rumania. Menurut sejarah, Wallachia tidak pernah diserang, namun antara kedua pemimpin, Vlad II dan Sultan Al-Fatih sepakat untuk membuat sebuah perjanjian. Intinya, tempat ini masuk dalam kekuasaan Islam dan Wallachia harus memberikan jizyah atau semacam pajak. Kedua, perjanjian Vlad II dan Sultan Al-Fatih. Selain soal jizyah, Sultan Al-Fatih membuat sebuah kesepakatan cerdas agar daerah ini tidak bisa mudah lepas atau memberontak. Ya, Sultan meminta dua anak Vlad II untuk dikirim ke Konstantinopel untuk belajar Islam. Kedua anak Vlad II ini bernama Vlad III atau Dracula dan Radu Frumos. Kedua pemuda ini pun dikirim ke Konstantinopel dan jadi orang hebat. Radu bahkan menjadi seorang muslim yang kemudian diangkat sebagai panglima perang. Vlad III masih tetap pada agama aslinya, bahkan ia makin membenci Islam dan Kesultanan Turki seperti yang didoktrinkan ayahnya sejak kecil. Ketiga, rencana busuk Dracula. Dracula memiliki impian suatu ketika ia akan jadi pemimpin tertinggi di Wallachia dan ganti menyerang Islam. Siapa yang menyangka jika cita-cita ini menunjukkan titik terang? Diceritakan jika Vlad II dikudeta dan mati. Untuk mengisi kekosongan pemimpin, maka dikirimlah Vlad III atau Dracula untuk menggantikan posisi ayahnya. Sebelum hal tersebut terjadi, pasukan Turki Utsmani berjibaku dengan pihak pengkudeta hingga pada akhirnya berhasil ditumpas dan Dracula pun menjabat. Alih-alih berterima kasih, Vlad III pun justru merencanakan untuk menghancurkan balik umat Islam. Keempat, penghinaan Dracula. Setelah Vlad III menjabat seperti yang seharusnya, Sultan mengirim utusan untuk menagih jizyah atau pajak. Alih-alih dibayar, Dracula justru membunuh utusan ini dengan sangat kejam. Ia memaku kepala sang utusan gara-gara ia tak mau melepas surbannya. Berita ini diketahui Sultan dan membuatnya khawatir. Sultan pun mengutus sekitar 1.000 orang untuk menyelesaikan masalah ini. Namun tak disangka, kesemuanya justru berakhir tragis.
Dracula yang sebelumnya belajar tentang militer Islam memanfaatkan kemampuan tersebut untuk menumpas pasukan yang dikirim Sultan Muhammad Al-Fatih. Ngerinya, semua yang dibantai dengan cara paling sadis, sampai para pasukan muslim ini ditusuk dengan kayu besar dari belakang sampai tembus ke atas. Gara-gara kekejaman ini, Dracula mendapat sebutan The Impaler atau Sang Penyula. Kelima, strategi Sultan menaklukkan Dracula. Butuh serigala untuk menaklukkan serigala. Sultan Al-Fatih yang masih syok dengan kematian 1000 pasukannya merencanakan penyerangan sekali lagi untuk menumpas Dracula. Akhirnya dikirimlah Radu yang merupakan saudara dari Vlad III. Peperangan ini sangat tidak mudah, namun Radu setidaknya sangat memahami daerah kelahirannya tersebut. Sang Panglima yang sudah muslim ini pun melakukan penyerangan ke benteng Catate Poinari tempat Dracula bersembunyi. Tempatnya yang tinggi sangat menyulitkan Radu, namun pada akhirnya penyerangan ini berhasil. Dracula kabur ke Hungaria dan berlindung di bawah ketiak pria yang sebelumnya telah melakukan kudeta dan membunuh ayahnya. Namun pada akhirnya kepala Dracula berhasil ditebas oleh pasukan Turki Utsmani pada suatu perang. Demikianlah sejarah asli dari Dracula yang populer itu. Sosok ini memang ada dan juga menghisap darah. Ya, darah kaum muslim yang dibantainya dengan cara yang sangat jahanam. Meskipun sangat kejam, namun di negara asalnya sosok Dracula atau Vlad III ini justru disanjung dan dipuji bak pahlawan negara. Deretan film-film juga seakan memelintir kebenaran ini dan membuat dunia terkecoh akan sosok Dracula sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab.